seperti biasa. Di sini sesat, yang di sana belum sesat, tapi ke sini sesat. Sekedar intro. Baiklah, perkenalkan nama saya dengan NIM. Kalau mau tahu, cari tahu sendiri. Saya di sini akan menjawab pertanyaan atau mengerjakan tugas terkait materi apa ya? Kalau mau tahu, cari sendiri lagi. Mas bilang. Untuk soal yang pertama, ini murni soal ya, tidak ada buka AI, tidak ada buka apa, aman. Jelaskan definisi hadis dan sunnah. Hadis, ya, hadis secara umum lebih dinisbatkan kepada perkataan ataupun ketetapan Nabi. Sedangkan sunnah lebih ke arah fisik, tindakan, ya, fisik dan tindakan Nabi. Nah, mungkin itu secara singkatnya saja. Kalau mau lebih lanjut, ya gimana ya, nggak tahu. Jelaskan perkembangan hadis dari masa ke masa. Nah, pada masa Nabi, hadis itu masih disampaikan saja, masih masa penyampaian. Sedangkan pada masa tabi'in itu lebih masa pengingat. Nah, antara masa sahabat dan tabi'in ini ada kekosongan yang menyebabkan maraknya atau munculnya hadis-hadis palsu yang sering meroyahkan iman umat. Nah, jelaskan klarifikasi hadis dan contoh hadis berdasarkan kualitas. Untuk klarifikasi hadis ada banyak, tapi secara umum dikenal dengan dhaif, hasan, sahih. Kalau mau berurutan, untuk yang pertama, untuk dari yang urutan kuat atau lemah, yang pertama itu sahih. Yang pertama itu hasan, yang kedua itu sahih, yang ketiga dhaif, yang keempat matruk. Nah, secara umum cuma 4 itu. Nah, untuk klarifikasinya contohnya itu hadis Nabi dikatakan sahih seperti al-insanu makanan khata' wa nisyan. Itu contoh hadis Nabi. Untuk artinya cari sendiri ya. Nah, untuk yang dhaif ini banyak sih, cuman karena tidak ingat, mohon maaf. Jelaskan tentang metode kritik sanad dan matan hadis. Kritik sanad itu lebih ke mencari tahu matan dan sanad. Matan. Sanad itu lebih ke arah jalurnya, sedangkan kritik mantan malah bikin luka. Jadi jangan sampai salah sebut ya, matan bukan mantan. Kalau matan ini lebih ke arah orang perawinya tersebut. Untuk soal kelima, apa yang Anda pahami tentang peran hadis dalam pembentukan karakter? Jelaskan. Hadis, sebelum jawab nomor 5 ini perlu digarisbawahi, Rasulullah pernah bersabda, innamal bu'istu liutammimal akhlaq, artinya sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, jadi bisa dilihat dari hadis tersebut, dan juga ada ayat Al-Quran yang artinya kurang lebih begini. Sungguh kami telah mengutus Muhammad dengan akhlak yang sempurna. Nah, jadi sudah jelas dong, hadis memiliki peran yang sangat berpengaruh dan besar dalam pembentukan karakter. Tetapi itu bagi yang mengamalkan, dan bagi yang tidak mengamalkannya, wallahu a'lam. Untuk keenam, bagaimana perbandingan pendekatan ulama hadis klasik dan kontemporer. Nah, untuk ulama hadis klasik itu mereka tuh lebih membahas tentang sanad, apakah itu mutawatir, munqati. Nah, untuk kontemporer ini lebih ke arah maknanya ataupun penisbatannya nanti ya.
ataupun penisbatannya. Mungkin karena sini ada pekerjaan, jadi mohon maaf, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kalau Anda paham, alhamdulillah, karena saya sendiri tidak paham apa yang saya ucapkan. Cukup sekian, see you next time.